Bagus sekali. Chen Ping mengangguk. Coba jurus ini, pemecah batu, lagi. Perhatikan pengumpulan dan ledakan energi spiritual di ujung pedangmu. Seharusnya seperti gejolak urat bumi, tampak tenang, namun menyembunyikan petir. Ia mendemonstrasikannya sendiri, ranting menunjuk perlahan, namun saat menyentuh batu, sebuah kekuatan dahsyat meletus. Batu biru itu langsung hancur berkeping-keping, hanya untuk ditahan oleh kekuatan yang lembut. Alih-alih hancur, ia berubah menjadi tumpukan debu batu halus. Ling Xue menyaksikan dengan takjub, lalu sejenak berpikir keras. Ia mengayunkan pedangnya berulang kali. Awalnya canggung, gerakannya masih canggung, tetapi seiring bertambahnya kendali energi spiritualnya, gerakannya perlahan-lahan memperoleh stabilitas dan ketahanan sekeras batu. Saat matahari terbenam, puluhan bekas pedang muncul di tebing uji pedang, masing-masing memperlihatkan kekuatan yang terkendali dan dahsyat. Ling Xue menyarungkan pedangnya dan berdiri, dahinya berkeringat, wajahnya memerah karena gembira. Saudaraku, kurasa aku telah menemukan kuncinya. Chen Ping mengamati kilatan di matanya, dan hatinya tergerak. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di pipinya. Kehangatan ujung jarinya membuatnya sedikit menggigil. Ilmu pedangmu murni, dan sekarang fondasimu sudah kokoh. Kemajuanmu di masa depan pasti akan semakin cepat. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dari tas penyimpanannya. Ini, kalsedon berurat biru. Saat kau kembali, ambillah sedikit dan larutkan dalam air spiritual. Rendam tanganmu setiap hari. Ini akan semakin menyelaraskan kekuatan spiritualmu dengan pedangmu. Kotak itu terbuka, memperlihatkan sepotong kalsedon hijau zamrud, berurat-urat cian halus dan memancarkan energi spiritual samar-samar. Jelas itu adalah harta yang sangat berharga. Ling Xue menatap kalsedon itu, lalu menatap Chen Ping, matanya sedikit memerah. Kakak, kau selalu tidak perlu membicarakan ini di antara kita. Chen Ping tersenyum, menutup kotak giok dan menekannya ke tangannya. Kembalilah. Kita akan kembali ke sini untuk berlatih pedang besok pagi. Ling Xue menggenggam kotak giok itu erat-erat, merasakan hangatnya kalsedon di antara ujung jarinya, dan gelombang kehangatan mengalir di hatinya. Saudaraku, aku tidak ingin pergi. Aku ingin kau mencintaiku, kata Ling Xue. Satu-satunya hal yang bisa ia berikan kembali kepada Chen Ping sekarang adalah tubuhnya sendiri. Kamu baik-baik saja, berjalan saja rasanya sakit. Chen Ping sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kata Ling Xue sambil melepas pakaiannya. Melihat ini, Chen Ping tidak membuang waktu dan langsung memeluk Ling Xue. Dia tahu bahwa Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang polos, melainkan seorang wanita yang telah merasakan sensasi terbang. Chen Ping dan Hu Mazi menghabiskan beberapa hari lagi di markas sekte pedang untuk memperkuat kultivasi mereka. Suatu hari, Chen Ping bertemu Mo Chen, dan berkata dengan suara berat, "Guru,
Guru Hu dan saya berencana pergi ke Pegunungan Angin Hitam hari ini untuk menangani masalah cabang Balai Jalan Jahat. Mo Chen tahu bahwa Chen Ping dan Hu masih bertekad untuk pergi ke cabang Balai Jalan Jahat, dan tidak ada gunanya menghentikan mereka. Jadi dia mengangguk, pergi lebih awal dan kembali lebih awal, hati-hati. Balai Jalan Jahat bertingkah aneh, jadi jangan gegabah. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, saya telah meminta orang-orang untuk menyiapkan ramuan dan sumber daya, Anda bisa mengambilnya. Terima kasih, Guru. Chen Ping membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu berbalik dan menatap Humazi. Tuan Hu, ayo pergi. Humazi tak kuasa menahan diri lagi, dan langsung mengangguk setelah mendengar ini, ayo pergi. Aku ingin melihat di mana para kultivator jahat itu menyembunyikan jiwa-jiwa keluarga Huku. Keduanya hendak pergi, tetapi Ling Sui berlari keluar ruangan dengan butiran keringat halus di dahinya. Jelas ia baru saja menenangkan diri. Ia memegang sebuah bungkusan di tangannya dan berjalan cepat ke arah Chen Ping. Saudaraku, ini beberapa ramuan ajaib yang kusiapkan untukmu. Bawalah, berkultivasilah di rumah saja. Jangan khawatirkan kami. Chen Ping menerima bungkusan itu, ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh punggung tangan Chen Ping. Ia merasakan kehangatan yang lembut, dan jantungnya berdebar kencang. Ling Sui menggigit bibirnya, matanya dipenuhi keengganan. Aku juga ingin pergi bersamamu. Namun begitu ia selesai berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Rasa sakit di kakinya menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak siap untuk perjalanan jauh saat ini. Ia secara naluriah merapikan pakaiannya, secerca rasa malu yang tak terucapkan melintas di dahinya. Akhir-akhir ini, ia tak terpisahkan dari Chen Ping, limpahan cinta yang mendalam kini memancar menjadi sensasi geli dan bengkak halus di pinggangnya, pengingat kelembutan dan kegilaan semalam. Chen Ping telah lama merasakan keanehannya, dan ujung jarinya dengan lembut mengusap helaian rambut di dahinya. Suaranya begitu lembut hingga meneteskan air. Begitu aku selesai dengan Pegunungan Angin Hitam, aku akan segera kembali. Tenanglah, beristirahatlah di sini, dan jangan biarkan imajinasimu mengembara. Aku akan membantumu menyembuhkan sumbatan itu saat aku kembali. Sebelum ia selesai berbicara, dua rona merah muncul di pipi Ling Sui, dan bahkan telinganya ternoda warna merah. Ia tahu kultivasinya masih dangkal, dan mengikutinya hanya akan menjadi beban. Ia menekan keengganannya dan mengangguk, matanya sedikit memerah, suaranya tercekat oleh isak tangis, kau harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir, Chen Ping tersenyum, mengusap ujung rambutnya. Saat ia berbalik, kelembutan di matanya langsung berubah menjadi tajam dan menusuk. Humazi telah menunggu di luar halaman. Melihat Chen Ping muncul, ia menyeringai, ayo pergi. Jika kita terlambat sedikit lagi, para hantu tua dari Aula Dao jahat itu mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Keduanya bertukar pandang, energi spiritual mereka tiba-tiba meletus. Melepaskan aerobatik mereka sepenuhnya, mereka berubah menjadi dua seberkas cahaya, membubung ke langit dan melesat menuju Pegunungan Angin Hitam di perbatasan surga kelima. Ling Sui berdiri di koridor,
memperhatikan sosok mereka yang menjauh. Ia mengangkat tangannya ke pipinya yang masih memerah, diam-diam mengulang kata, "Aman," dalam hati hingga kedua sosok itu menghilang dari cakrawala. Pegunungan Angin Hitam, yang terletak di wilayah terpencil di ujung surga kelima, senantiasa diselimuti miasma hijau tua. Jauh di dalam pegunungan, monster-monster iblis berkeliaran dengan liar, memaksa para kultivator yang sangat terampil sekalipun untuk menghindari jalur berbahaya tersebut. Chen Ping dan Hu Mazi melesat secepat kilat, mengerahkan kemampuan terbang mereka hingga batasnya. Angin bersiul di telinga mereka, dan kota-kota serta hutan di bawah dengan cepat mundur. Hanya dalam 3 hari, mereka telah mencapai pinggiran pegunungan Angin Hitam. Bahkan sebelum mereka memasuki pegunungan, bau darah yang menyengat dan tak terpisahkan menyerbu mereka, bercampur dengan bau daging busuk dan aroma tumbuhan, menciptakan aroma yang memuakkan. Kabut abu-abu kehitaman samar menggantung di udara, dipenuhi gumpalan aura dingin dan menyeramkan, ciri khas para kultivator aula Dao jahat. Hu Mazi mengerutkan kening, tangannya dengan cepat membentuk gerakan membersihkan. Sebuah jimat emas pucat muncul dari telapak tangannya, langsung berubah menjadi perisai cahaya yang menyelimuti mereka berdua, menyegel segala kejahatan yang mengganggu. Astaga, tempat ini jauh lebih menyeramkan daripada terakhir kali kita ke sini. Ia mengecap bibirnya, tatapan serius terpancar di matanya. Sepertinya Yu Wuxi telah bermain-main di sini cukup lama, aku khawatir dia benar-benar punya rencana tersembunyi. Mata Chen Ping menggelap, dan seolah merasakannya, tangan kanannya bergerak sedikit. Pedang pembunuh naga di pinggangnya mengeluarkan suara dengungan yang jelas, lalu menghunus, melayang di sampingnya. Cahaya keemasan samar berputar di sekitar pedang, seolah-olah seekor naga emas berputar di dalamnya. Semakin kuat, semakin terbukti mereka bersalah, katanya dengan suara tenang, namun tetap berwibawa. Tuan Hu, mari kita berpencar dan menjelajah. Anda pergi ke lembah di sebelah kiri, dan saya akan menuju hutan lebat di sebelah kanan. Kita akan bertemu di sini setengah jam lagi. Baiklah, jawab Hu Mazi, sosoknya berkilat. 3 jimat kuning muncul di tangannya, dilukis rumit dengan rune cinabar, memancarkan cahaya spiritual yang redup. Ia melemparkan jimat-jimat itu ke udara, menggumamkan sesuatu, dan jimat-jimat itu langsung berubah menjadi 3 aliran cahaya kuning, meninggalkan jejak api panjang saat melesat ke pegunungan yang dipenuhi miasma. Hu Mazi mengikutinya dari dekat, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan naga di tubuhnya perlahan mulai bersirkulasi. Sisik emas mulai menyebar dari pergelangan tangannya dan segera menutupi lengannya. Lingkaran cahaya keemasan samar mengelilingi tubuhnya, memaksa miasma di sekitarnya mundur 3 kaki. Ia tidak terburu-buru menggunakan kecepatannya, melainkan menyebarkan kesadaran spiritualnya bagaikan jaring tak kasat mata, dengan cermat mengamati sekelilingnya. Kemudian, ia melangkah maju, sosoknya bagaikan kilatan cahaya keemasan yang redup, terjun jauh ke dalam pegunungan angin hitam. Jarak pandang sangat rendah di tengah kabut miasma, kabur hingga lebih dari 3 meter, hanya garis-garis samar pepohonan yang terlihat.
Raungan binatang iblis bergema di telinganya, terkadang sedalam guntur, terkadang setajam siulan, diselingi bisikan-bisikan samar yang menakutkan, seolah-olah roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya sedang mengawasi dari balik bayangan. Chen Ping tetap fokus dan waspada, diam-diam menjalankan langkah pengendalian apinya. Sosoknya hampir tak bersuara saat ia bergerak menembus hutan, hanya sesekali terdengar derak ranting-ranting kering, yang dengan cepat tenggelam oleh keributan di sekitarnya. Matanya setajam elang, mampu menangkap gerakan sekecil apapun dalam cahaya redup. Tak lama kemudian, gelombang energi spiritual yang samar mencapai indranya. Chen Ping berhenti dan diam-diam bersembunyi di balik kanopi pohon tua yang menjulang tinggi. Menatap ke bawah melalui celah-celah dahan, ia melihat sebuah perkemahan sederhana namun dijaga ketat, tersembunyi di lembah terdekat. Puluhan biksu berjubah hitam dari aula Dao Jahat sedang berlatih di dalam perkemahan, menghunus bilah tulang yang terbuat dari tulang binatang iblis. Aura hitam pekat menyelimuti bilah-bilah itu, dan setiap tebasan disertai suara tajam yang menusuk udara. Wajah para biksu ini dipenuhi amarah yang membara, mata mereka berkilat merah haus darah, dan aura menyeramkan menyelimuti mereka, jelas-jelas mengolah seni jahat aula Dao Jahat. Di tengah perkemahan, sebuah altar, yang dibangun dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, berdiri tegak. Altar itu tingginya sekitar 3 meter, rongga matanya berkilauan dengan cahaya hijau redup. Kabut hijau tebal berputar-putar di sekitar puncaknya. Jika diamati lebih dekat, terungkaplah sosok-sosok terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan melolong di dalam kabut. Setelah diamati lebih dekat, mereka semua adalah roh yang terpenjara. Mata Chen Ping berkobar dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih intens. Di antara jiwa-jiwa ini, terdapat aura para kultivator, jelas mereka yang telah dibantai secara brutal oleh para kultivator aula Dao Jahat dan kemudian diekstraksi secara paksa untuk mengembangkan seni jahat mereka. Ia tak lagi ragu, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari puncak pohon bagai anak panah dari busurnya. Pedang pembunuh naga mengiris udara, membawa serta aliran energi pedang emas yang tak tertandingi. Swiss, energi pedang, secepat kilat, langsung menembus tenggorokan 3 biksu berjubah hitam yang membelakanginya. Sebelum mereka sempat berbalik, tubuh mereka membeku, menghilang menjadi gumpalan udara hitam dan meninggalkan 3 mayat menyusut yang telah menjadi mumi, terkulai ke tanah. Penyusup, para biksu di perkemahan langsung waspada, menoleh. Melihat cahaya keemasan yang terpancar dari Chen Ping, sangat kontras dengan aura jahat, sekilas ketakutan melintas di mata mereka, lalu digantikan oleh keserakahan. Biksu yang saleh, tangkap dia hidup-hidup. Seorang biksu yang tampak seperti pemimpin berteriak dengan ganas. Semangatnya begitu murni, pasti akan sangat menyegarkan altar. Puluhan biksu berjubah hitam serentak menerkam, bila tulang mereka dipenuhi energi jahat, menusuk titik-titik vital Chen Ping. Formasi mereka kacau namun ganas, dan dikombinasikan dengan aura jahat yang merasuk di perkemahan, menciptakan rasa penindasan yang mengerikan. Chen Ping mendengus dingin, kekuatan naga di dalam dirinya tiba-tiba meletus,
dan api keemasan yang berkobar langsung membakar pedang pembunuh naga. Kau tak tahu apa itu kematian. Suaranya sedingin es, dan dengan kilatan tubuhnya, ia menyerbu kerumunan bak hantu. Pedang pembunuh naga menebas, dan api keemasan menyebar bak air pasang. Kemanapun pedang itu lewat, jeritan para biksu berjubah hitam bergema silih berganti. Roh-roh jahat yang tampak mendominasi itu, di hadapan api keemasan, bagai es dan salju di bawah terik matahari, meleleh dalam sekejap. Tepat saat, bila tulang seorang biksu hendak menyerang Chen Ping, tulang itu terbakar oleh api, mendesis dan hancur berkeping-keping. Api menyebar ke arahnya, dan dalam sekejap mata, ia pun hangus menjadi arang.